وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman Islam, dan cukuplah dua itu menjadi nikmat utama dalam hidup kita. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil mahsyar, ila yaumil qiyamah, ila yaumil malam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang mengikut beliau, termasuk mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mengikut dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara, kita baca niatul i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan bacaan kita dari Kitabullah, bacaan yang paling mulia, yaitu ayat 210 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah? Dan di sini hal ini adalah seakan-akan linnafi, tidak ada. Yanzurun ayyantazirun, yang mereka tunggu. Tidak ada yang mereka tunggu. Illa, kecuali ayyatiyahumullah, Allah azabnya, keputusannya, ketetapannya di hari kiamat akan datang kepada mereka. Fi zulalim minal ghamam, di dalam lapisan-lapisan awan. Wal malaikatu, dan juga para malaikat datang juga pada saat itu. Wa qudiyal amr, dan telah diputuskan seluruh urusan mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'u, dikembalikan, al-umur, segala sesuatu. Saudara yang dirahmati Allah, ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat sebelumnya, kalau kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang beragam manusia yang ada di kehidupan dunia. Ada manusia yang mulutnya beda dengan hatinya. Ada manusia yang sungguh-sungguh bekerja mencari ridha Allah dalam hidupnya. Lalu Allah ingatkan bahwa kalau mau hidup baik, kalau mau hidup selamat, maka ikutilah tuntunan Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dalam ayat ini
sebuah ayat yang merupakan peringatan. Peringatan terhadap orang-orang yang tidak mempan dinasihati. Tidak ada gunanya diberitahu. Jadi di dunia berulang kali dinasihati, tidak mau berubah. Dari muda, setengah tua, sampai ujung-ujung, tetap saja tidak ada perubahan. Suka menyakiti orang, dinasihati nggak mau berhenti. Suka melalaikan sholat, diajak untuk mengerjakan sholat 5 waktu yang sebenarnya ringan untuk kita semua, dia tidak mau laksanakan. Dia punya harta yang telah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, misalnya perdagangan, ada harta bisnis, untungnya banyak, sudah sampai satu haulnya, nisabnya juga melebihi nisab untuk mengeluarkan zakat, tetap bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, Allah Ta'ala berikan peringatan. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Sudah habis ikhtiar di dunia untuk memperbaiki orang ini, apakah yang mereka tunggu itu hanya nanti di akhirat saja? Apakah nanti kalau sudah datang ketetapan Allah di akhirat baru mereka sadar? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru. Ayat ini peringatan. Kalau ada orang yang tidak mau merubah dirinya, maka nanti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada artinya di akhir. Saudara-saudara, ayat ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, at-tahdziru minal ghaflati wat taswif. Yang pertama dari ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jangan lalai dan jangan menunda-nunda. Kalau kita, mohon maaf, terlanjur berbuat maksiat, jangan tunda taubat kita. Kalau kita terlanjur menzolimi orang, jangan tunda minta maaf kepada orang itu. Kalau kita berhutang dan kita bisa membayar hutang, jangan ditahan-tahan dan tidak dibayar hutang kita. Kalau ada hak orang pada diri kita, yang ada pada diri kita dalam keadaan yang kita tidak sadari misalnya, tapi kita tahu itu hak orang, mohon maaf. Misalnya kita punya rumah, terus orang menanam tanaman, ya, misalnya buah mangga, ini contoh yang remeh saja, buah mangga, tiba-tiba mangganya jatuh ke rumah kita, ya, karena dempet, terus buahnya jatuh. Apakah karena buah mangga itu jatuh lalu menjadi hak kita? Tidak. Kita tidak tahu jatuhnya, tiba-tiba kita lihat jatuh. Begitu kita tahu ada hak orang pada diri kita, di rumah kita, kembalikan hak itu. Jangan ditunda-tunda. Kayaknya mangganya enak, saya makan saja. Besok saya belanja, ganti mangganya. Jangan. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, bersegeralah, rapikan urusan kita. Maka kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi setiap hari itu biasakan untuk kita menghitung-hitung. Bukan hanya harta yang kita hitung. Kalau orang berdagang misalnya, dia menghitung tiap hari berapa modalnya keluar, berapa untungnya masuk, berapa penghasilan dari bisnisnya, ya. Kalau orang misalnya di PNS atau ASN, begitu akhir bulan dia cek rekeningnya masuk gaji berapa. Jangan hanya itu yang dihitung, tapi juga amal-amal kita, keseharian kita. Bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Dan sebelum tidur, kata para ulama, paling tidak ada 2 hal yang kalau bisa terus kita amalkan. Yang pertama, bersihkan hati kita dari kebencian kepada siapapun. Dan yang kedua, hitung-hitunglah amal kita pada hari itu.
Kalau ada yang perlu kita istighfarkan, istighfarkan. Jangan tunggu besok pagi. Ya. Karena kalau kata Imam Fakhrul Razi, pada saat manusia itu tidur, nafsuhu atau ruhuhu mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Kalau orang itu lagi tidur, rohnya itu bergantung antara langit sama bumi. Jadi keluar, cuman belum benar-benar keluar gitu. Kalau Allah berkehendak, rodda ilaihi ruhahu, dikembalikan bangun pagi kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, langsung diantar kita. Diantar kemana? Nah, ke situ. Nah, ya mudah-mudahan lah enggak. Ada enggak kejadian begitu? Banyak. Orang yang tidur langsung selesai, banyak. Karena itu sebelum kita tidur, fi kamili wa'yina wa yaqzatina, pada saat kita masih sadar, apa yang kita bisa istighfarkan, istighfarkanlah. Apa yang bisa kita selesaikan, selesaikanlah. Ada hutang yang perlu kita bayar, bayarlah. Jangan sampai nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha. Jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu seorang itu wafat, maka ruhnya itu bergantung, tidak mulai dihisap, ya, digantung oleh Allah hatta yuqdha, sampai hutangnya itu ditunaikan. Karena itu kalau kita melihat ada orang yang meninggal, biasanya keluarganya itu mengatakan, tolong maafkan dia bapak-bapak, ini keluarga kami yang meninggal ini, ayah kami ini maafkan, dan kalau ada urusan hutang piutang kami sanggup menyelesaikan. Itu untuk keselamatan orang yang telah meninggal. Nah, jadi yang pertama dari ayat ini yang dapat kita ambil, at-tahziru minal ghaflati wat taswib. Peringatan dari Allah, jangan lalai dan jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Yang kedua, hatmiyatul hisab. Ayat ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang pasti terjadi di akhirat nanti. Apa itu? Al-hisab. Wa qudiyal amru. Ada hitung-hitungan. Karena itu jangan sampai kita rugi ketika nanti ada hitung-hitungan itu. Ya. Maka mari kita siapkan diri sebaik-baiknya. Ketika sesuatu yang pasti itu datang, maka kita sudah siap menghadapinya. Itu yang kedua, hatmiyatul hisab. Ada perhitungan. Semua yang baik, semua yang tidak baik, itu akan terlihat. Lalu yang ketiga, ruju'ul umur ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang luput. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Sehebat-hebatnya manusia, dia pasti akan selesai. Sekuat-kuat bangunan di dunia ini pasti akan hancur pada waktunya. Sekokoh-kokoh benteng dibuat oleh manusia, ketika tiba saatnya pasti selesai. Semua urusan akan kembali kepada Allah. Dan yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah azamatu yaumil qiyamah. Bagaimana dahsyatnya urusan di akhirat, di hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azamatu yaumil qiyamah itu adalah bagian dari al-umurul ghaibiyah. Hal-hal gaib yang kita imani sebagai orang yang beriman. Jadi nanti ada hari kiamat dan di situ ada rangkaian kejadian. Kalau kata para ulama, ada 9 rangkaian kejadian pada hari kiamat itu. Apa yang pertama? Nafkhus sur, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, fa sa'iqa, maka matilah, selesailah segala sesuatu yang ada di lapisan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa lepas dari kehancuran saat itu. Jadi seketika itu namanya hari kiamat, hari kehancuran. Semua yang dibuat oleh manusia dan yang tidak dibuat oleh manusia
semua makhluk pada saat itu. Jadi langit-langit dengan semua tata surya, galaksi dan beragam benda di dalam alam semesta yang jumlahnya wallahu alam bisawab ini triliunan benda-benda di atas langit apa semua yang berputar hancur seketika. Idza syamsu kuwirat matahari itu takwir, digulung sama Allah, habis semuanya. Idza waqa'atil waqi'ah, kejadian yang waqa'ah. Kata waqi'ah itu menunjuk seketika, mendadak. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan, bagaimana, di mana kejadian. Itu yang pertama terjadi pada hari kiamat itu adalah nafkhus sur, yaitu ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, maka hancurlah semua yang ada. Kehidupan ini selesai. Tidak ada komanya, langsung selesai. Ya Rob. Yang kedua adalah al-ba'ts wan nusyur. Yang kedua adalah tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil. Maka semua manusia dan makhluk yang Allah takdirkan dan tetapkan itu dibangkitkan, lalu mereka berjalan. Yauma yakhrujuna min ajdathis sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Semua manusia, bapak-bapak nih, saya, kita semua, nggak ada kecualinya. Mau bagaimanapun modelnya, nanti semuanya itu yakhrujuna minal ajdathis sira'ah. Kita keluar dari kubur kita masing-masing dan dari tempat kita dibinasakan. Karena manusia itu yang nanti dibangkitkan itu kan macam-macam ya. Yang pertama, yang meninggalnya jauh sebelum hari kiamat. Nampaknya kita termasuk ya. Nampaknya kita termasuk. Kita yang wafat misalnya 10, 20, 30 tahun, sedangkan kiamat masih 1000 tahun. Jadi semua manusia yang telah wafat sebelum hari kiamat, entah dia 1000, 2000, 10.000 tahun sebelum hari kiamat, itu nanti akan dibangkitkan. Bagaimana cara dibangkitnya? Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah hancur lebur di tanah, Allah sambungkan lagi, kumpulkan lagi tulang belulangnya, sebagaimana dalam surah Yasin. Dikumpulkan oleh Allah, dibangunkan lagi, disempurnakan, bangun semuanya. Jadi yang pertama, yang sudah ada di kubur sekian lama, termasuk kita-kita ini nanti, itu akan dibangkitkan. Yang kedua, makhluk-makhluk yang dibinasakan pada hari kiamat itu. Kalau langit digulung, maka manusia yang ada itu, kalau menurut ilmu sains, maka dia akan terbakar hangus. Hangus dia, tapi akan dikumpulkan oleh Allah, dikembalikan, dihidupkan kembali nanti. Itu yang kedua, tiupan yang kedua, namanya al-ba'tsu wan nusyur. Semua kita tanpa kecuali. Lalu yang ketiga adalah al-hasyru, pengkumpulan. Dikumpulkanlah. Dalam riwayat disampaikan fi sahra afra, dikumpulkannya itu di padang yang putih, tidak ada apa-apa, seluas mata memandang. Ini yang kita lihat itu nggak ada batasnya, semua manusia kumpul di situ. Itu namanya al-hasyru, dikumpulkan, nggak ada yang bisa sembunyi. Jadi semua posisinya di hari kiamat itu, kita ini menjadi maf'ul. Tidak ada iradah, nggak bisa milih. Oh saya jangan ya Allah, ntar dulu saya mau tidur dulu, nggak bisa. Lewat jalan. Al-hasyru itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah al-ardu wal hisab. Setelah kemudian dikumpulkan, maka dihadirkan dan dihitung. Nah, bapak-bapak saya, kita semua dihitung nanti. Mana Muhammad Zainul Majdi bin Jalaluddin sini, nah gitu. Nggak ada nama Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Tua, apa nggak ada. Mantan gubernur, presiden, Pak Jokowi dipanggil namanya Jokowi Dodo bin, nah. Soeharto bin, Soekarno bin. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Engkau akan dipanggil di hari kiamat dengan namamu dan nama orang tuamu, yaitu ayahmu. Dah.
Al-ardu wal hisab. Itu yang keempat. Lalu setelah al-ardu wal hisab dihadirkan semua kita tanpa kecuali untuk dihitung, maka kemudian ada al-mizan. Itulah yang kelima tahapannya. Apa itu al-mizan? Sistem penghitungan dari Allah Ta'ala dengan cara Allah yang maha canggih, yang tidak terbayangkan, dengan presisi dan ketepatan yang tidak bisa dibandingkan dengan penghitungan manusia. Kalau sekarang kita mendengar ada nama superkomputer yang bisa melakukan penghitungan sekian triliun dalam 1 detik, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menghitung manusia dengan penghitungan yang paling tepat, yang presisi, tidak ada kekeliruan sekecil apapun. Wa nada'u mawazinal qisti yaumal qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Nanti ada timbangan, ada mesin penghitung, entah bentuknya seperti apa, sangat canggih, yang tidak terbayangkan oleh kita. Dia melakukan penghitungan yang sangat tepat. Apa yang dihitung? Semua yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan itu pasti kelihatan. Keburukan-keburukan, nah, kalau keburukan itu ada rahmat Allah. Kalau kebaikan itu pasti kelihatan di akhirat nanti, maka keburukan yang kelihatan di akhirat adalah yang tidak diampuni dan tidak ditutup oleh Allah. Maka kita selalu berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupkanlah aib kami, ampunilah ya Allah, supaya nggak usah kelihatan di sana, malu. Demikian banyak aib-aib kita, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diperlihatkan nanti di akhirat. Itu yang kelima, al-mizan. Lalu setelah yang kelima itu al-mizan, yang keenam apa? As-suhuf. Setelah dihitung dengan mesin penghitung yang sangat tepat itu, maka setiap kita akan diberikan dokumentasi amal. Kalau sekarang ada istilahnya flash disk, ya, ada kecil, dulu kan besar itu. Lama-lama makin kecil, tapi isinya makin banyak. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kita. Jangan dibayangkan istilahnya kalau kayak zaman dulu, misalnya nanti akan faman utiya kitabahu biyaminihi, nanti akan dikasih kitabnya. Kita bayangkan kitabnya besar, capek, belum tentu. Ya, jadi bentuknya itu wallahu alam, namanya kitab. Kenapa dikatakan kitab? Bukan karena dia mesti tertulis, bukan mesti kayak begini, kayak buku, tetapi kitab itu karena disitulah tercatat, ya, disitulah tercatat. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Itu namanya as-suhuf. As-suhuf itu adalah catatan amal. Itu yang kita pegang. Nah, ada pertanda pada saat tahapan ke-6 ini. Ya, tahapan ke-6 ini sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan. Kira-kira kita selesai di mana? Kira-kira begitu. Faman utiya kitabahu biyamini. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka yang diberikan catatan amalnya, dokumentasinya itu dari sebelah kanan, nah, maka itu pertanda dia selamat. Waman utiya kitabahu bishimalihi. Nah, kalau yang dikasih dari sebelah kiri itu pertanda, tapi pertanda, ya, ini belum kata akhir, masih pertanda. Nah, itu yang keberapa itu? Yang keenam, as-suhuf. Lalu kemudian setelah as-suhuf itu ada namanya as-sirat. Nah, itu tahapan yang ketujuh adalah jembatan. Jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia. Jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nanti akan dibangun jembatan, fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujiz, maka aku dan umatku akan menjadi yang pertama melewatinya.
Mudah-mudahan kita bisa ngiring bersama-sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang melewati ini juga menjadi penanda. Ada yang bisa melewatinya itu kalbarqi, langsung sampai. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah di ujung saja. Ada juga yang seperti lemparan anak panah, ya, lebih lambat lagi daripada kilat tadi, tapi juga lolos. Ada juga yang capek, ada yang belum apa-apa sudah jatuh. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Itu as-sirat. Lalu yang ke-8 itu adalah maqamus syafa'ah. Nah, peristiwa yang ke-8 itu adalah syafaat. Syafaat dari siapa? Yang paling utama adalah syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Itu asy-syafa'atul uzma. Nah, syafaat ini kata para ulama, ada yang posisinya sebelum melewati jembatan, ada juga yang sesudah melewati jembatan. Syafaat yang sebelum melewati jembatan adalah syafaat yang terbesar, yaitu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikisahkan dalam kitab-kitab hadis. Bagaimana semua manusia resah dan gelisah, termasuk kita semua. Ya, kita semua tanpa kecuali resah gelisah. Bagaimana nasib kita? Ya Rabb, ya Allah, saya ini kira-kira gimana nasib saya? Padang yang putih tidak ada batasnya, kemudian hisab yang demikian tepat, presisi, tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan apapun. Lalu mungkin kita melihat bagaimana orang melewati jembatan itu berjatuhan, gelisah, gelisah, semua ketakutan. Nah, saat itu para manusia yang hadir ya di tempat itu, mereka bermohon. Dalam hadis sahih disampaikan, datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, tolong bantu kami. Engkaulah ayah kami, manusia pertama, nabi pertama. Kata Adam, ampun, saya nggak bisa. Saya itu ada dosa saya. Saya itu dulu pernah begini-gini, saya nggak sanggup. Pergi ke Nuh. Sampai kepada Nuh. Nuh juga mengatakan, saya nggak bisa. Saya memang Rasul pertama, tapi ngurus diri saya sendiri pun masih repot. Silakan ke Nabi Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim. Wahai abal anbiya, ya Khalilallah, ya engkau yang dikasihi Allah, berikanlah kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, pergi ke Musa. Sampai ke Musa, pergi ke Isa. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, pergilah kepada saudaraku Muhammad, disitulah hak untuk memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersujud di bawah arsy dan berdoa, ya Allah, orang-orang yang di dalam dadanya ada sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun tapi ada iman dalam hatinya, maka selamatkanlah mereka. Disitulah Allah memberikan syafaatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya doa yang mustajab, dan semua nabi sudah pakai doanya ketika mereka hidup. Nabi Yunus, dia pakai doanya ketika dia terjebak di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dilempar dia keluar selamat. Nabi siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Ayub, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Oh, Nabi Musa banyak doanya, dia pakai semua. Nabi Sulaiman, karena saat itu kalau tidak jadi orang kaya maka tidak dihormati di kalangan para raja-raja yang ada di masa itu. Semakin kaya raja itu maka semakin disegani. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, saya minta supaya saya punya kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah saya. Maka Allah berikan kekuasaan yang luar biasa. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan
sampai setan pun takut sama Nabi Sulaiman, disuruh nyelam, ambil mutiara di dalam laut tuh, mau setan-setan itu, jin-jin itu. Kalau sekarang bukan kita yang nyuruh, malah kita yang disuruh. Nah, semua nabi sudah mengeluarkan doanya. Kata Rasul, wahtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpankan doaku itu untuk menjadi syafaat bagi umatku. Alhamdulillah. Nah, ada juga syafaat yang terjadinya itu setelah melewati jembatan. Jadi ketika sudah melewati sirat itu dan selamat, maka ada syafaat dari Rasulullah SAW, dan bahkan ada syafaat dari para ulama kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Syafaat dalam bentuk apa? Dari yang sudah menjadi ahli surga, maka dengan sebab syafaat itu ditinggikan lagi derajatnya. Kan surga itu ada bermacam-macam. Ada orang tua yang melihat anaknya jauh di bawah sana, surga juga tapi bawah, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, karena engkau menjanjikan kepada ahli surga itu kebahagiaan. Bahagiaku adalah melihat anakku yang di bawah itu bisa naik bersamaku, di syafaat anaknya naik ke atas. Itu maqamus syafa'ah yang terjadi kelak di akhirat. Lalu yang terakhir, dukhulul jannah awin nar, masuk ke surga atau ke neraka. Itu 9 hal yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, dimulai dari tiupan sangkakala yang pertama, semua hancur, sampai di ujung nanti Allah takdirkan ada yang menjadi ahlul jannah, ada yang menjadi ahlul nar. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita min ahlil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Semua orang beriman itu insya Allah ahlul jannah, ahlul la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Cuma kita berharap masuk surganya tanpa melewati pembersihan di neraka. Jadi masuk langsung lah, ya, masuk surga. Karena itu kita berharap rahmat Allah Ta'ala, kita selalu mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak amal-amal soleh kita. Kata para ulama, ya, ini kan menyiapkan diri, ya, seperti di dalam ayat ini kan, menyiapkan diri. Kita tidak pernah tahu kapan kita selesai dalam kehidupan dunia. Maka kata para ulama, ada 3 hal bacaan yang paling tidak kita baca setiap waktu, ya, untuk menjaga diri kita dan menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kalau kita selesai, kalau menghadapi apapun lah, ya, keadaan dunia beragam, dinamika kehidupan. Kata para ulama itu minimal 3 bisa kita amalkan, dan semuanya mudah sekali. Apa itu? Yang pertama adalah syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu setiap saat. Kita jalan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Duduk-duduk, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bawa kemana-mana. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Ini yang pertama. Bisa, ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan paling baik yang mulut saya ucapkan, kata Nabi, dan para nabi sebelum saya juga mengucapkannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua,
astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Baca itu. Mau duduk, mau berjalan, mau kerja, astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Baca. Lalu yang ketiga, membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Apapun lah bacaan salawat. Itu tiga ini, kata para ulama, kalau ada orang dia tidak memiliki ilmu lebih daripada sekedar membaca tiga kalimat ini, dan dia disibukkan oleh urusan dunia sampai dia tidak bisa melaksanakan bacaan-bacaan lain yang lebih panjang, tapi tiga ini dia amalkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat orang itu, kata para ulama. Nah, jadi itu tiga bacaan yang mudah yang bisa kita amalkan, ya. Bagian dari kita terus membangun kesadaran, ya. Kan kalau kata dalam sebuah riwayat, ya, bahwa manusia itu matu ala ma'asyu alaihi. Seorang atau sekelompok orang itu dia akan meninggal dalam keadaan bagaimana dia hidup. Wa yub'asuna ala ma matu alaihi, dan akan dibangkitkan seperti ketika dia keadaannya meninggal. Jadi orang itu akan meninggal bergantung dari perilakunya ketika dia hidup. Kalau dia kehidupannya itu dia upayakan untuk terus memperbaiki diri, maka meninggalnya insya Allah baik. Dan nanti dia dibangkitkan bergantung keadaan dia meninggal. Jadi keadaan kita di akhirat itu akan bergantung dari bagaimana kita terus memperbaiki diri kita. Semoga Allah yuslihul umur, memperbaiki keadaan kita, mensegerakan kita untuk segera melakukan hal-hal yang membawa kebaikan, ya. Bersegera bertobat, bersegera meminta maaf, bersegera membayar hutang, termasuk hutang kepada Allah. Kalau ada sholat kelewatan, kalau ada puasa terabaikan, apapun lah kita bayar, kita selesaikan, kita tuntaskan sebelum jatah kehidupan kita habis. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum. Enggak bisa tanya jawab, ya, udah jam 2 ya. Ya udah, lain kali kita tanya jawab, ya. Makasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa